Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya belajar fungsi eksponen pada pertemuan kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini yaitu: pertama, Ananda dapat menggambar grafik fungsi eksponen sesuai dengan langkah-langkah dan sifat-sifatnya dengan benar. Yang kedua, Ananda dapat menggunakan fungsi eksponen dalam menyelesaikan masalah kontekstual dengan benar. Coba Ananda perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar grafik penularan virus ya. Nah, gambar grafik penularan virus ini juga disebut dengan grafik fungsi. Nah, manakah dari grafik fungsi berikut ini yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus? Mengapa demikian? Fungsi apakah yang tepat menggambarkan penularan tersebut? Nah, masih ingatkah kasus penularan virus pada pertemuan pertama kemarin? Nah, jadi kasus penularan virus yang kita bahas sebelumnya ini merupakan contoh dari fungsi eksponen. Kenapa demikian? Karena membentuk pola 3 pangkat X, dengan X itu fase penyebaran virusnya. Kemudian jika fungsi dari X itu dinyatakan sebagai banyaknya orang yang tertular virus tersebut, maka fungsi X atau fx sama dengan 3 pangkat X. Kenapa 3? Karena kelipatan 3. Jadi apa sih fungsi eksponen itu? Nah, ayo kita pelajari bersama-sama. Oke, fungsi eksponen itu dinyatakan seperti ini. Nah, yang dapat Ananda lihat yaitu fx sama dengan n kali a pangkat x. Nah, fx itu adalah melambangkan fungsi ya, fungsi x. Nah, n itu adalah melambangkan bilangan real yang tak nol ya. Kemudian a itu melambangkan bilangan pokok yang nilainya itu besar dari 0, tidak sama dengan 1. Kemudian X itu kan pangkat. Nah, pangkat itu bilangannya itu adalah bilangan real. Apa itu bilangan real? Yaitu bilangan yang mencakup bilangan rasional, bilangan bulat, dan bilangan asli. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bentuk pecahan. Kemudian bilangan bulat dan bilangan asli. Tahu ya bilangan bulat dan bilangan asli itu apa aja? Kalau belum tahu, silakan cari tahu ya. Nah, ini adalah contoh fungsi eksponen ya. Udah dijelaskan tadi kan di awal. Nah, contoh lainnya yaitu seperti yang dapat Anda lihat ini, ada 3 contoh ya. Nah, kemudian ada gambar grafik. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi eksponen contoh sebelumnya tadi, fx sama dengan 3 pangkat x. Nah, ini adalah bentuk grafiknya. Seperti apa grafiknya? Menaik atau menurun? Menaik ya, atau meningkat. Nah, berdasarkan gambar grafik tadi, kira-kira bagaimana ya cara kita bisa menggambar grafiknya? Yuk kita pelajari bagaimana cara membuat grafik fungsi eksponen. Caranya ada 2. Pertama, kita buat dulu tabel yang menyatakan hubungan X dan Y. Kemudian yang kedua, letakkan setiap titik-titik yang kita peroleh pada langkah pertama tadi pada bidang kartesius, dan hubungkan kedua titik yang berdekatan dengan kurva yang mulus. Ini contohnya, coba Ananda perhatikan dengan baik. Nah, misalnya tadi
ada kasus penularan virus tadi. Kan sudah ada tuh tabelnya ya kan, didapatkan banyak orang yang tertular setiap fasenya. Sekarang kita buat gambar grafiknya. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Fase ini melambangkan nilai X-nya ya. Kemudian banyak orang yang tertular itu adalah nilai Y-nya. Ya, ingat ya. Jadi fase pertama berarti kita fokusnya pada nilai X ya, berarti pada sumbu X. Oke. Pada fase pertama yaitu pada fase X ya, titik X-nya 1 itu ada 3 orang. Nah, seperti ini. Karena di gambarnya hanya dituliskan tidak dituliskan angka satunya ya, tapi ini sudah mewakilkan bahwasanya pada fase pertama ada 3. Kemudian lanjut, pada fase kedua ada 9 orang. Nih, fase kedua ini ada 9 orang. Nih, bisa dilihat kan? Titiknya itu kan ada di antara 2 dan 20 ini ya. Kemudian pada fase ketiga ada 27 orang. Kemudian fase keempat ada 81 orang. Nah, fase keempat nih 81 orang. Anda lihat ya titik-titiknya. Nah, kemudian sampai ke fase 7 yaitu 2187. Nah, di sini dia titiknya. Karena titiknya paling tinggi, maka grafik penularan virus ini meningkat, semakin lama semakin tinggi grafiknya. Artinya penularannya semakin banyak. Nah, fungsi eksponen ini memiliki sifat ya. Ada berapa sih sifat-sifat dari fungsi eksponen ini? Itu ada 6 ya, bisa Anda lihat ya. Ada 6 sifat fungsi eksponen. Nah, ya, sifat yang pertama yaitu definit positif karena kurva terletak di atas sumbu X. Nah, kemudian yang kedua memotong sumbu Y di titik 0,1. Kemudian yang ketiga mempunyai asimtot datar sumbu X. Yang keempat, jika nilai A besar dari 1, grafiknya monoton naik seperti yang ada pada gambar ini. Ya. Kemudian jika nilai A-nya besar dari 0 tapi kurang dari 1, grafiknya monoton turun. Nah, seperti gambar ini. Oke, yang keenam, grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan a itu nilainya besar dari 1 dapat diperoleh dari grafik fungsi f(x) sama dengan a pangkat x dengan nilai a-nya besar dari 0 kurang dari 1 dengan cara mencerminkan atau merefleksikan terhadap sumbu y dan sebaliknya. Kita masuk ke contoh soal ya. Misalnya ada soal, gambarlah grafik dari tiap fungsi eksponen f(x) sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan 2x tambah 2 dalam satu gambar, kemudian tentukan hubungannya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Yakni ada menggunakan 2 langkah ini ya. Pertama, buat tabel yang menyatakan hubungan antara x dan y. Yang kedua, letakkan setiap titik yang diperoleh pada langkah pertama itu pada bidang kartesius dan hubungkan 2 titik yang berdekatan dengan kurva yang mulus. Nah, selanjutnya kita mulai menyelesaikan langkah yang pertama dengan membuat tabel ya yang menyatakan hubungan antara x dan y. Caranya, pertama-tama kita harus menentukan titik x dan y-nya dengan cara seperti ini. Nah, kita selesaikan dulu yang pertama, yaitu f(x) sama dengan 2 pangkat x. Tentukan dulu jika nilai x-nya itu bilangan positif. Nah,
kita mulai dari bilangan X-nya itu dari 0 ya. 0 sampai nanti di sini sampai nilai X-nya itu 5. Kita tentukan. Caranya f(x), X-nya itu nilai 0, berarti f0 fungsi 0 sama dengan 2 pangkat 0. Dari mana dapat 2 pangkat 0? Karena kan dari soalnya 2 pangkat X ya, berarti X-nya kita ganti dengan 0. Berapa hasilnya? 1. Nah, begitu juga untuk X sama dengan 1. Berarti F1 sama dengan 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? 2. Kemudian X bernilai 2. Berarti F2-nya sama dengan 4. Nah, sampai ke nilai X-nya 5, yaitu F5 sama dengan 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Nah, itu jika nilai X bilangan positif. Bagaimana kalau jika nilai X bilangan negatif? Nah, kita mulai dari nilai X-nya negatif 1 ya. Berapakah nilai dari F negatif 1? Yaitu 2 pangkat negatif 1. Hasilnya bisa kita sederhanakan, yaitu 2 pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/2 pangkat 1. Hasilnya 1/2. Kemudian lanjut nilai X-nya negatif 2. Nah, F negatif 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1/2 pangkat 2. Hasilnya 1/4. Kemudian nilai X sama dengan negatif 3, yaitu hasilnya 1/8. Sampai ke nilai X sama dengan negatif 5, itu dapat kita peroleh hasilnya 1/32. Nah, sekarang yang GX sama dengan 2X tambah 2, kita tentukan nilai X dan Y-nya. Jika nilai X-nya 0, maka Y-nya sama dengan, nah, G0 sama dengan 2 pangkat 0 tambah 2. 0 itu kan disoalkan 2 pangkat X tambah 2, berarti X-nya kita ganti dengan 0 ya. Berarti 2 pangkat 0 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 2. Nah, berarti jika nilai X-nya 0, maka Y-nya adalah 4. Nah, kemudian jika nilai X-nya 1, berapakah nilai Y-nya? Yaitu G1 sama dengan 2 pangkat 1 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 3, yaitu 8 ya. Oke, berarti nilai X1 Y-nya 8. Jika nilai X-nya 2, berapakah nilai Y-nya? G2 sama dengan 2 pangkat 2 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 4, hasilnya 16. Kemudian nilai X sama dengan 3, Y-nya adalah 32. Jadi sebelumnya juga sama ya, pada Fx sama dengan 2 pangkat X. Nah, jika nilai X-nya 0, berapakah nilai Y-nya? Nah, kita kan akan menentukan, ada langkah pertama ini menentukan nilai X dan Y. Jika nilai X-nya itu kita tentukan dari yang positif dan negatif ya, termasuk juga jika nilainya 0, berapa Y-nya gitu. Nanti kita akan lanjut ke langkah keduanya, yaitu mempertemukan titik-titik tengahnya ya. Kemudian yang jika nilai X bilangan negatif berapa ya? Nilai X-nya negatif 1, berapakah nilai Y-nya? Nah, G negatif 1 sama dengan 2 pangkat negatif 1 tambah 2, yaitu sama dengan 2 pangkat 1, hasilnya 2. Nah, jika nilai X-nya negatif 2, berapakah nilai Y-nya atau nilai GX-nya? Kan? Berarti G negatif 2 sama dengan 2 pangkat negatif 2 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 0. Jadi 2 pangkat 0 itu bukan 0 ya, tapi 1. Ingat ya. Kemudian jika nilai X-nya sama dengan 3, berapakah nilai Y-nya? Yaitu G negatif 3 sama dengan
2 pangkat negatif 3 tambah 2. Berapa hasilnya? Yaitu 1/2. Kemudian nilai X, jika nilai X negatif 4, hasilnya 1/4. Kemudian jika nilai X-nya negatif 5, nilai Y-nya adalah 1/8. Nah, setelah itu kita representasikan dalam bentuk tabel ya. Kita sesuaikan mana yang nilai X, mana nilai Fx, mana nilai Gx yang kita perolehkan sebelumnya. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua, yaitu kita meletakkan setiap titik yang telah kita peroleh pada langkah pertama pada bidang kartesius dan hubungkan dua titik yang berdekatan dengan kurva yang mulus. Oke, nah coba perhatikan gambar grafik ini yang sudah ada ini. Nah, ada sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan. Nah, pada sumbu X nilainya itu dari negatif 2 sampai 0, kemudian 0 sampai 3. Oke, pada sumbu Y nilainya itu dari 0 sampai 32. Cara membuat titiknya itu yaitu kita lihat dulu. Nah, karena di gambar dimulai dari negatif 2, berarti kita fokus pada di tabelnya itu pada nilai X negatif 2. Berapa nilai Fx-nya kalau X-nya negatif 2? 1/4. Nah, kita lihat kembali pada gambar. Nah, di sini tidak dibuat titiknya ya. Kemudian negatif 1. Jika nilai X-nya negatif 1, nilai Fx-nya 1/2. Nah, coba perhatikan pada sumbu X itu. Negatif 1. Jika nilai X-nya negatif 1, maka nilai Y-nya 1/2. Nah, ini posisinya di sini titiknya. Kemudian jika nilai X-nya 0, berapakah nilai Fx-nya atau nilai Y-nya? Yaitu 1, pas pada titik 1 sumbu Y ini ya. Kemudian jika nilai X-nya 1, berapakah nilai Y-nya? Yaitu 2. Nah, kita pertemukan antara titik 1 dan titik 2 ini, ambil titik pertemuannya, kita buat titik bulatan besar ya. Kemudian jika nilai X-nya 2, sama caranya ya, yaitu kita pertemukan titik X-nya 2 dengan titik Y bernilai 4 ini. Nilai Y-nya 4 ini kita pertemukan. Nah, kita buat titik dengan bulatan besar. Nah, jika nilai X-nya 3, Y-nya berapa? 8. Sama caranya buat titik dengan bulatan besar. Nah, kita hubungkan dengan garis. Nah, inilah dia bentuknya. Awalnya tuh rendah, semakin naik. Kemudian Gx sama juga caranya ya. Bisa dipahami Anda semua? Jika tidak paham, catat bukunya bagian mana yang tidak paham. Nanti tanyakan ke gurunya. Nah, lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, buatlah grafik dari fungsi eksponen berikut ini dengan Fx sama dengan 2 pangkat X dan Fx sama dengan negatif 2 pangkat X. Bagaimana cara membuat grafiknya? Sama dengan contoh soal yang pertama, kita harus menentukan langkah pertama terlebih dahulu, yaitu membuat tabel untuk mengetahui berapa nilai Y jika sudah diketahui X. Kita ambil nilai X-nya misalnya dari negatif 1 sampai dengan 3. Nah, coba Anda perhatikan. Jika nilai X-nya bilangan positif dari 0 sampai 3. Pada soal yang pertama yaitu Fx sama dengan 2x. Nah, bisa Anda lihat sendiri ya. Di sana sudah jelas ya. Sama dengan soal nomor 1 cara menentukannya. Setelah itu kita masukkan ke dalam tabel nilai-nilai yang kita dapatkan tadi ya.
seperti yang dapat Ananda lihat ini. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu membuat grafik berdasarkan nilai X dan Y yang telah kita dapatkan tadi. Nah, coba perhatikan grafiknya. Coba perhatikan gambar grafiknya ya. Jika nilai X-nya negatif 1, nilai Y-nya 1/2. Nah, kita lihat dari sumbu X-nya, nilai X-nya negatif 1. Nah, di sana ada titik ya yang menghubungkan jika nilai Y-nya itu 1/2. Nah, kita pertemukan titiknya antara titik X dan Y-nya, yaitu titik potongnya buat titik bulatan besar ya. Kemudian jika nilai X-nya 0, Y-nya 1, tandai dengan titik bulatan besar ya. Kemudian jika nilai X-nya 1, Y-nya 2, titik pertemuannya dari bulatan besar ya. Kemudian jika X-nya 2, nilai Y-nya 4, kita temukan antara titik 2 dan 4 itu titik potongnya ini. Oke. Kemudian kalau nilai X-nya 3, Y-nya 8. Nah, di situ. dan Sampai nilai X berikutnya ini menghasilkan nilai Y yang terus meningkat. Nah, selanjutnya bagaimana penyelesaian untuk fx sama dengan negatif 2 pangkat X? Nah, sama caranya kita menentukan dulu langkah yang pertama yaitu membuat tabel dengan menentukan nilai X dan Y ya. Seperti yang Anda dapat lihat ini, yang mana kita menentukan jika nilai X bilangan positif 0 sampai 3, nah berapakah nilai Y-nya? Kemudian jika nilai X-nya bilangan negatif, berapakah nilai Y-nya? Nah, oke. Sudah dapat dilihat ya, Nanda semua di sini. Silahkan Ananda lihat dengan seksama. Nah, selanjutnya kita membuat tabelnya ya. Nah, kita masukkan nilai X dan Y yang telah kita dapatkan sebelumnya. Nah, setelah langkah pertama sudah selesai kita kerjakan, lanjut ke langkah yang kedua, yaitu membuat grafik fungsi eksponennya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar grafik fungsi eksponen negatif 2 pangkat X. Oke, kita mulai dari negatif 3. Kita mulai dari negatif 1 pada tabel ya. Walaupun di gambarnya dimulai dari negatif 3. Nah, pada negatif 1 itu titiknya berada pada antara negatif 1 dan negatif 1/2. Nah, Y-nya ini adalah nilainya yang negatif ya, berarti posisinya di bawah. Jika nilai X-nya 0, posisi titiknya berada pada posisi antara 0 dan negatif 1. Nah, di sini posisinya. Silakan perhatikan ya. Kemudian jika nilai X-nya 1, nilai Y-nya negatif 2, posisi titik yang ketiga di sini. Kemudian titik yang keempat itu jika nilai X-nya 2, maka nilai Y-nya negatif 4. Nah, ini dia posisi titik yang keempat. Kemudian posisi titik X sama dengan 3, Y-nya negatif 8. Nah, ini dia posisi titik yang ke-5. Nah, jadi grafiknya itu menurun ke bawah ya, semakin turun ke bawah. Kemudian lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, tentukan fungsi eksponen dari grafik berikut. Kalau sebelumnya dari fungsi eksponen kita disuruh untuk menggambarkan grafiknya. Nah, sekarang kebalikannya. Kira-kira bagaimanakah cara menjawabnya? Nah, coba perhatikan gambar grafiknya. Pada grafik di atas melalui 2 titik
yaitu titik 2,1 dan 1,4. Nah, jadi untuk mengetahui fungsinya kita menggunakan rumus fungsi tadi, yaitu f(x) sama dengan k kali a pangkat x, atau ada juga yang membuat fungsi ini rumusnya f(x) sama dengan n kali a pangkat x. Nah, kita substitusikan kedua titik tersebut ke f(x) sama dengan y sama dengan k kali a pangkat x. Nah, maka xy sama dengan 2,1. Itu maksudnya titik x-nya 2, y-nya 1 gitu kan. Rumusnya itu y sama dengan k kali a pangkat x. Y itu titiknya 1 tadi, maka 1 per a pangkat 2 sama dengan k. Berarti k itu nilainya 1 per a pangkat 2. Nah, diperolehlah persamaan 1 atau I ya. Nah, selanjutnya substitusikan pula titik xy 1,4. Nah, ke rumus fungsi tadi, yaitu y sama dengan k kali a pangkat x. Nilai y-nya itu udah diketahui, yaitu nilainya 4. Maka 4 sama dengan k kali a pangkat 1. Kenapa 1? Karena x itu kan nilainya 1 tadi ya. Nah, sehingga k kali a pangkat 1 itu sama dengan 4. Jadi k sama dengan 4 dibagi a. Nah, dapatlah persamaan 2 atau persamaan I2. Selanjutnya substitusikan persamaan 1k sama dengan 1 per a pangkat 2 tadi ke persamaan 2. Yang mana persamaan 2 itu adalah k sama dengan 4 per a. Nah, jadi 1 per a pangkat 2 sama dengan 4 per a. Jadi a sama dengan 4 a pangkat 2. Dan mana datanya kita kali silang ya. 1 dikali a, kemudian a pangkat 2 dikali ke 4. Kemudian selanjutnya 4 a pangkat 2 dikurang a sama dengan 0. Nah, kita bentuk persamaan 0 ya. Selanjutnya kita faktorkan, dapatlah a kali 4a dikurang 1 sama dengan 0. Jadi nilai a itu sama dengan 0 atau 4a kurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya diperolehlah a itu sudah bisa kita dapatkan nilainya sama dengan 0 atau a sama dengan 1 per 4. Dimana dapat 1 per 4 itu yaitu dari 4a kurang 1 sama dengan 0 ya, yaitu a sama dengan 1 per 4. Selanjutnya tadi nilai a-nya sudah kita peroleh ya, ada 2, a sama dengan 0 atau a sama dengan 1 per 4. Nah, karena a sama dengan 0 itu tidak memenuhi, karena basis a sama dengan 0 itu tidak memenuhi syarat ya, tidak bisa di dalam fungsi eksponen a itu tidak boleh nilainya sama dengan 0. Jadi yang nilai a yang bisa kita pakai itu adalah 1 per 4. Nah, selanjutnya kita substitusikan kembali nilai a ini ke persamaan 2, yaitu persamaan 2 tadi itu adalah k sama dengan 4 per a ya. Jadi kita ganti nilai a itu dengan 1 per 4. Nah, seperti yang dapat Anda lihat ini, k sama dengan 4 per 1 per 4. Nah, dapatlah hasilnya k itu 4 pangkat 2. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan nilai k dan a ya, masing-masing dari rumus fungsi yang akan kita gunakan, sehingga fungsinya f(x) sama dengan k kali a pangkat x itu adalah 4 pangkat 2 dikali 1 per 4 pangkat x. Nah, diperoleh hasilnya yaitu fungsi x atau f(x) sama dengan 1 per 4 pangkat x kurang 2.
Nah, sekian materi pembelajaran eksponen pada pertemuan yang kedua ini. Silahkan Anda semua pahami dengan seksama dan berulang-ulang, kemudian catat di buku catatannya. Baiklah, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.